dan bisa memberi penyampaiannya. Oke, terima kasih Pak Zikri. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam pesona Indonesia. Yang pertama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang pada kesempatan kali ini telah memberikan hidayah kepada kita semuanya sehingga kita bisa bersama-sama bertemu walaupun jauh, dan juga di masa pandemi ini kita tetap bisa beraktivitas bersama-sama untuk bagaimana membangun desa kita agar menjadi desa-desa yang champion atau desa-desa yang memang diharapkan oleh kita semuanya. Dan yang kedua, kami juga ikut berduka atas wafatnya Bapak Bupati Bero karena COVID, dan juga telah menorehkan sebuah rencana yang luar biasa yang telah membentuk pejuang sikap sejahtera yang tentunya ini adalah mempunyai visi bersama untuk membangun kampung Bero atau kampung-kampung di Bero yang mudah-mudahan ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga apa yang menjadi cita-cita Bapak Bupati bisa terlaksana sesuai apa yang diharapkan. Untuk selanjutnya kepada Bapak-bapak atau dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bero dan juga dari tim Pejuang Sigap Sejahtera yang merupakan program pendampingan kampung di Desa Bero dari kemitraan multi stakeholder antara Pemkab Kabupaten Bero dan juga Yayasan Dharma Bakti Bero Kol yang telah bergabung bersama-sama dalam rangka mewujudkan sebuah cita-cita yang sangat mulia. Dan pada kesempatan kali ini kami memohonkan pamit karena sebetulnya yang bisa menyampaikan kata sambutan untuk penyampaian sekilas tentang Desa Wisata Institute ini adalah Direktur Utama kami, yaitu Bapak Insinyur Doto Yugantoro. Karena saat ini beliau baru bertugas di NTB sehingga tidak bisa bersama-sama kita, dan kesempatan kali ini kami sebagai komisaris yang ditunjuk untuk kemudian menyampaikan beberapa hal tentang Desa Wisata Institute kepada Bapak dan Ibu sekalian yang sangat kami banggakan dan kami hormati, bahwa apa yang menjadi kegiatan Sekolah Membangun Kampung di 2020 ini kami sangat mengapresiasi dan sangat mendukung bersama. Karena desa saat ini adalah merupakan desa atau kampung yang kalau bisa dibilang adalah desa itu saat ini seksi, atau kalau saat ini mungkin juga bisa menjadi seorang gadis yang cantik, yang molek gitu, yang sekarang banyak dari berbagai kementerian ini berbicara tentang desa. Kemudian kami juga di Desa Wisata Institute, kita juga ada semacam penyemangat kami, yaitu desa adalah satu kata, 1000 cerita, sejuta karya. Walaupun mungkin hanya satu kata, tapi ternyata di desa itu banyak sebuah cerita-cerita rakyat yang bisa digali, bisa dioptimalkan menjadi sebuah cerita yang menarik bagi para wisatawan yang bisa datang di kampung-kampung kita, sehingga ini menjadi sebuah storytelling tersendiri, sehingga menjadi daya tarik tersendiri sebuah cerita di desa yang kita tentu nanti bisa membuat semacam storytelling terhadap desa-desa yang mempunyai cerita-cerita yang menarik, sehingga pemandu-pemandu wisata desa-desa wisata ini banyak bisa cerita tentang keindahan cerita desa kita yang menjadi daya tarik itu. Kemudian sejuta karya, ternyata di desa ini hanya desa kecil, kampung kecil gitu, tetapi tidak bisa hanya satu karya, tetapi dengan sejuta karya pun kita belum bisa sempurna menjadi sebuah desa yang diharapkan oleh semua masyarakat. Nah, ini tentu perlu kita dorong bersama-sama untuk bagaimana kemudian kita bisa membangun bersama desa dan kampung kita. Dan mungkin juga dari teman-teman Bero pernah ke tempat kami kalau tidak salah di tahun 2017. Ini mungkin awal 200 tahun ini juga, Pak. Oh, awal tahun ini juga? Ya, Februari. Oke. Terima kasih. Jadi mungkin sudah pernah melihat
wajah saya gitu. Kalau mungkin Pak Kepala Desa yang lama atau mungkin saat ini juga sudah ada, sehingga ya mungkin tidak asing bagi bapak-bapak sekalian. Tapi kami juga tetap monggo kita bersama-sama berjuang untuk membangun desa kita masing-masing agar kemudian menjadi desa wisata yang atau menjadi desa-desa yang champion. Tadi sudah kita sampaikan bahwa desa adalah satu kata, 1000 cerita, 1 juta karya. Ternyata juga banyak desa-desa yang berhasil menjadi desa-desa champion yang dulunya tidak punya PAD, sekarang punya PAD besar. Kami kira banyak sudah cerita itu. Tapi nanti akan dibeberkan oleh Pak Desta, dan nanti cerita kayak apa nanti kita bisa diskusikan. Tetapi yang terpenting pada kesempatan kali ini kami mewakili dari Pak Direktur Utama kami untuk menyampaikan tentang apa sih sebetulnya Desa Wisata Institute itu, bahwa Desa Wisata Institute adalah sebetulnya lahir dari pemikiran penggiat dan para praktisi dan akademisi termasuk juga media. Ini adalah bagaimana kita membantu mengawal dan mengembangkan desa wisata di berbasis masyarakat yang ada di Indonesia ini, agar kemudian benar-benar bisa mewujudkan sebuah cita-cita tentang konsep desa wisata. Karena juga banyak hal yang belum difahami oleh teman-teman semua tentang apa sih sebetulnya desa wisata, nanti akan dibeberkan oleh Pak Desta. Nah, inilah yang kemudian berawal kami bersama-sama dengan 7 teman-teman untuk mendirikan Desa Wisata Institute. Nah, ini juga bergerak dari banyaknya studi banding di tempat teman-teman ini, dan juga permintaan dari berbagai pelatihan-pelatihan ini yang tentunya dari Pak Desta selaku akademisi dan lain sebagainya, ini praktisi dan lain sebagainya. Akhirnya kita bersatu, bergabung untuk menjadi satu visi kami untuk membangun desa wisata. Nah, akhirnya kita mendirikan sebuah Desa Wisata Institute yang kemudian kita bergerak dalam rangka mendampingi sebagai konsultan pengembangan pariwisata kelanjutan, dan juga kita bisa sharing bersama-sama untuk membangun desa wisata kita bersama-sama. Kemudian perlu kita perkenalkan dari Bapak dan Ibu sekalian yang kami hormati, bahwa desa wisata ini secara gambaran umum atau data umum kami, sebetulnya nama Desa Wisata Institute ini adalah merupakan branding kami. Nama lengkap atau nama sebetulnya adalah merupakan CV Dewa Sapta Adira Jasa. Kemudian brandingnya adalah desa wisata yang berpusat di Desa Blibiran. Kemudian kita mempunyai kantor pemasaran di Desa Wisata Penting Sari, Umbuljoyo, di tempatnya Pak Doto Yugantoro. Kemudian personil dari Desa Wisata Institute, yang pertama ini adalah Bapak Dr. Desta Titira Harjana SOS MSI, ini adalah sebagai komisaris. Beliau adalah merupakan peneliti di Pusat Studi Pariwisata UGM, dosen di beberapa sekolah tinggi pariwisata, aktif mendampingi desa wisata sejak tahun 2008, dan juga aktif melakukan riset dan kajian pengembangan pariwisata kerakyatan, dan juga merupakan tenaga ahli dalam perencanaan pariwisata di berbagai daerah, di samping juga merupakan narasumber untuk pengembangan desa wisata di berbagai daerah. Kemudian Pak Insinyur Doto Yugantoro, ini adalah direktur utama kami. Ini adalah tim percepatan Kementerian Pariwisata tahun 2014-2019. Kemudian beliau juga sebagai ketua Forum Komunikasi Homestay di Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2016-2020, pendamping desa wisata di berbagai daerah, inisiator dan pengelola Desa Wisata Penting Sari, kalau mungkin sudah pernah mendengar bahkan sudah mengenal tentang itu. Kemudian ketua Forum Desa Wisata Kabupaten Sleman, dan juga sebagai narasumber untuk pengembangan desa wisata di berbagai daerah. Kemudian Pak Yitno Purwoko, SEMSI,
Ini adalah Direktur Umum. Beliau adalah merupakan pengusaha tour and travel dan organizer. Kemudian dari dosen di STIE API Yogyakarta. Kemudian inisiator dan pengelola ekowisata Pampang. Aktif melakukan kerjasama dengan desa wisata dan juga narasumber pengembangan pariwisata di berbagai daerah. Kemudian ini adalah bukan Pak, tapi ini Mas Rohmadu Inuhayi, sarjana ekonomi. Ini mungkin masih lajang karena ini masih mencari sesuatu di berbagai daerah dan mungkin nanti bisa dipinang di Berau. Ini adalah sebagai inisiator dan pengelola desa wisata Banjarwoyo, pendamping homestay di Kabupaten Kulon Progo, Sekretaris Forkom Desa Wisata Daerah Istimewa Yogyakarta, juga narasumber pengembangan pariwisata di berbagai daerah, dan juga ahli dalam pemetaan dan perencanaan pengembangan desa wisata serta pembuatan event desa. Kemudian yang selanjutnya adalah Mas Andi Irawanto, ini adalah Direktur Keuangan, adalah inisiator dan pengelola desa wisata Cekak di Kabupaten Sleman, Wakil Ketua Forum Komunikasi Desa Wisata DIY tahun 2016-2020, kemudian juga narasumber pengembangan pariwisata di berbagai daerah, dan juga aktif membantu penyelenggaraan tur ke Merapi sejak tahun 2017. Kemudian ada Mas Hanif Andi Al-Ansori, Espar, ini adalah Direktur Pemasaran kami. Dia adalah lebih ke dari media, saat ini mereka adalah founder dari insanwisata.com, juga pernah menerima penghargaan Kemenpar sebagai pewarta wisata, penulis dan storyteller, kemudian ahli dalam bidang marketing dan optimalisasi media sosial, dan juga narasumber promosi pariwisata di berbagai daerah. Kemudian yang terakhir saya sendiri, nama saya adalah Tri Harjono. Kami adalah mantan kepala desa, 18 tahun kami menjabat sebagai kepala desa, dan termasuk di dalamnya adalah inisiator dan pengelola desa wisata dan BUMDes di Desa Blibiran. Kami juga sebagai Ketua Forum Komunikasi Desa Wisata di Daerah Istimewa Yogyakarta, dan juga sebagai narasumber di berbagai daerah di Indonesia. Ini mungkin dari Bapak dan Ibu sekalian, dari perkenalan profil komisaris dan direksi dari Desa Wisata Institut yang ada di Yogyakarta ini. Yang jelas kami siap membantu, dan saat ini kami di berbagai daerah, ada di Aceh, Takengon, di Kalimantan Selatan, di NTB, di Jawa Timur. Ini kami mendampingi kegiatan-kegiatan pengembangan desa wisata berbasis masyarakat. Mungkin itu sekilas yang bisa kita sampaikan. Selamat berdiskusi. Semoga apa yang menjadi cita-cita kita bersama dalam rangka mengembangkan desa, saya kira mudah-mudahan selalu diberikan jalan yang luas, sehingga kita bisa mencapai apa yang menjadi cita-cita kita bersama. Salam berdesa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Tri Harjono. Kebetulan kok saya sendiri dulu teman dekat dan teman seangkatannya Mas Hanif, Pak. Jadi kita waktu kuliah cukup dekat, sampai sekarang juga masih komunikasi. Oh iya, siap. Teman-teman pejuang sigap ini bisa mulai fokus mungkin untuk mendengarkan materi ya, dan nanti kita akan memberikan space waktu yang cukup panjang untuk teman-teman bisa bertanya dan berdiskusi terkait dengan kondisi di kampung teman-teman, dan agar kemudian nanti bisa diberikan masukan dan juga arahan ya dari Pak Desta untuk pengembangan desa, pengembangan wisata kampung di kampung teman-teman semua. Jadi mulai sekarang bisa dipersiapkan, dan rekan-rekan pejuang sigap lainnya yang belum bergabung bisa diajak untuk segera bergabung dalam diskusi kita pada pagi hari ini. Nah, itu monggo kepada Pak Desta bisa
mempresentasikan dan juga nanti bisa memberikan masukan dan saran terkait dengan pengembangan dan desa wisata atau wisata kampung di Kabupaten Brno. Terima kasih. Monggo Pak Desa bisa segera. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk semuanya, sahabat-sahabat saya di Berau, mudah-mudahan dalam kondisi sehat, dan tentunya dari Jogja kami juga sekali lagi mengucapkan berduka cita sedalam-dalamnya atas wafatnya Bapak. Mudah-mudahan beliau diterima di sisinya dan kita semuanya bisa menjalankan atau meneruskan amanat beliau. Ya. Terima kasih sekali lagi atas undangan dan juga waktu yang diberikan dari tim Pejuang Sigap Sejahtera bersama pemerintah Kabupaten Berau kepada Desa Wisata Institut. Dalam hal ini hadir juga Pak Tri Harjono sebagai komisaris dan saya juga salah satu bagian dari Desa Wisata Institut, teman-teman semuanya. Dan pada kesempatan ini ada beberapa penekanan yang saya kira nanti bisa menjadi bahan diskusi dan pendalaman lebih lanjut. Karena saya melihat bahwa apa yang dikatakan Pak Tri betul sekali, bagaimana saat ini kampung ataupun desa menjadi satu tumpuan, bagaimana pengembangan kewilayahan ini juga diharapkan menyentuh desa-desa, pinggiran-pinggiran di Indonesia dengan semangat nawacitanya Jokowi. Nah, ini tentu menjadi satu peluang bagi kita semua yang ada di kawasan pinggiran ataupun di desa-desa ataupun di kampung-kampung untuk bisa menangkap itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan pejuang sigap, ada beberapa materi yang mohon izin untuk saya share pada kesempatan pagi ini. Mudah-mudahan bisa dilihat. Ya. Apakah sudah bisa masuk? Kelihatan? Kelihatan. Oke. Kelihatan. Biar ada interaktif. Nanti kalau ada dirasa cukup, nanti saya dikode ya, Mas. Baik, ada konsep yang ingin saya sampaikan. Kalau dari judul yang diberikan kan desain pengembangan desa wisata. Nah, kami ingin menyampaikan satu urutan atau flow bagaimana perencanaan dan pengembangan dari desa wisata itu. Nah, baik, sekilas tentang siapa saya. Saya asli Jogja, teman-teman semuanya, besar sekolah, berkeluarga di Jogja, dan sampai sekarang juga masih bersama teman-teman di Desa Wisata Institut ini. Aktif di UGM sebagai PNS, dan beberapa kegiatan akademik yang lain di beberapa kampus, terutama di kegiatan kepariwisataan. Nomor kontak saya 081 328 180 dan 759. Baik. Nah, saya awali dari pemahaman saya tentang Berau. Pengalaman berwisata ataupun pemahaman saya tentang kepariwisataan di Kabupaten Berau tidak terlepas dari keberadaan beberapa potensi alam terutama berbasis pesisir. Nah, yang sudah dikenal oleh wisatawan asing terutama dan juga domestik tentu saja. Nah, dari TOR yang disampaikan ke saya, memang ada satu pertumbuhan yang luar biasa pariwisata di Kabupaten Berau ini. Nah, tentunya ini hal yang menggembirakan karena kita berharap bagaimana sektor kepariwisataan ini bagi teman-teman di Berau juga bisa memberikan satu nilai tambah, gitu kira-kira. Nah, ketika nanti kita akan menyentuh kawasan perdesaan atau perkampungan atau kawasan di mana masyarakat itu tinggal, tentunya memerlukan satu pendekatan. Nah, dari awal akan saya sampaikan satu pendekatan di dalam membangun pariwisata adalah berbasis masyarakat, community based tourism. Nah, teman-teman di Sigap saya kira punya pemahaman yang cukup jelas
bagaimana meletakkan masyarakat di Berau sebagai subjek, bukan objek semata-mata. Nah, jika kami hadir ke Dinas Pariwisata atau OPD yang menangani kepariwisataan, ini satu hal yang ingin saya tanyakan, apakah sudah ada regulasi kepariwisataan yang diterbitkan di Berau? Contohnya apa, Mas Desta? Contohnya adalah dokumen Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah Kabupaten Berau. RIPDA ini menjadi alkitab ya, dalam bahasa Undang-Undang Pariwisata disebutkan bahwa pemerintah kabupaten, provinsi, kota wajib memiliki master plan pariwisata. Nah, sehingga kita akan tahu peta pariwisata Berau itu seperti apa. Program-program apa yang akan dikerjakan sampai 2025 gitu kira-kira. Nah, saya bicara makro dulu pada pertemuan ini, sehingga ketika nanti ada tanggapan, oh Mas Desta ternyata di Pemkab Berau sudah ada. Oke, pertanyaan saya selanjutnya, apakah regulasi itu atau kajian itu sudah ada perdanya, peraturan daerah tentang Riparda? Mengapa? Nah, ini menjadi penting karena ketika rencana pembangunan itu diperdakan, artinya ada tanggung jawab negara, dalam hal ini pemerintah Kabupaten Berau, untuk memfasilitasi, membangun setidaknya 3A. Ketika kita bicara 3A, teman-teman semua, kita akan pahami bagaimana akses menuju ke daya tarik itu. Bagaimana kondisi transportasi di kawasan pariwisata itu, ya, bicara aksesibilitas. Bagaimana memudahkan wisatawan untuk bisa datang menuju ke lokasi itu. Kemudian A yang kedua adalah amenitas. Setibanya lokasi, fasilitas apa yang sudah disiapkan oleh pemerintah atau oleh pemerintah desa di sana. Dan yang terakhir adalah atraksi yang ada di destinasi itu, atraksi yang ada di kampung itu, kira-kira apa? Ya, something to see-nya apa? Nah, ini yang kami sampaikan di awal, bagaimana kalau kita refleksikan, kalau teman-teman dari perencanaan sangat paham dengan analisis SWOT, kira-kira begitu. Analisis SWOT terhadap 3A itu, aksesibilitas, amenitas, dan atraksi. Pak Tri, ini yang saya belum pernah sampai Berau teman-teman, tapi dari penjelajahan saya di internet luar biasa sekali. Selain Bahari, tampaknya ada beberapa potensi yang lain yang menurut saya pribadi bisa menjadi satu pelengkap. Jadi dalam konteks pariwisata, rekan-rekan semuanya, dalam istilah pariwisata ada daya tarik unggulan atau core product attraction, dan yang kedua adalah supporting atau pendukung daya tarik wisata unggulan. Nah, desa wisata posisinya di mana? Nah, atau kampung yang akan dibangun dan direncanakan ini ada di posisi mana? Tolong diendapkan dulu. Harus ada regulasi dulu, kemudian harus kita tahu ada magnet besar yang memaksa orang untuk bisa datang ke Berau. Selain Derawan misalnya, apa? Nah, kemudian kalau kita mau mendorong desa wisata, seberapa kuat magnet di desa itu bisa mendatangkan kita. Nah, kemudian detail lebih lanjut lagi, apa yang bisa dilihat di desa kita? Apa yang bisa dikerjakan di kampung kita, apa yang bisa dibeli oleh wisatawan ketika mereka ada di situ, dan jelang pulang atau selama di lokasi apa yang dirasakan. Ini tahap awal saya kira yang harus dipahami dan harus ditemukan dulu jawabannya. Teman-teman sikap. Jangan latah, jangan meniru-niru. Harus punya karakter.
Jangan karena ada dana desa, karena ada dana APBD, karena ada CSR gitu kira-kira, kemudian tiba-tiba pengen semua membuat pariwisata. Nah, ini tentu harus dievaluasi. Pertanyaan sekali lagi, apa yang dilihat? Something to see, apa yang ada di kawasan itu. Ya. Jangan hanya puas dengan apa yang bisa dilihat, tapi something to do apa? Apa yang bisa dikerjakan? Karena wisatawan di desa beda dengan wisata di objek. Beda dengan wisata di daya tarik. Kekuatan di desa atau di kampung yang akan dibangun oleh rekan-rekan di Berau ini adalah aspek edukasi. Value edukasinya apa? Experience apa yang ingin ditawarkan di kampung itu? Pengalaman apa yang akan dirasakan oleh wisatawan? Nah, itu yang harus bisa dikemas sehingga akan terjawab pertanyaannya, bagaimana paket wisata yang Anda siapkan, teman-teman? Itu ya, stepnya. Nah, ketika di desa, ya belilah paket. Ya. Maka desa wisata, saya bicara di depan ini, teman-teman semuanya disikap bahwa desa wisata tidak ada retribusi. Adanya paket, tidak ada tiketing. Ya. Sehingga nanti kita diskusikan karena karakternya berbeda antara Jawa dengan wilayah yang lain. Ya, esensi dari desa wisata sangatlah berbeda, teman-teman, dengan wisata desa, dengan objek wisata pada umumnya. Nah, kita mau milih yang mana? Nah, tolong, 4 hal ini yang harus teman-teman pahami betul. Oke. Saya lanjutkan. Ketika kita bicara pariwisata, saya yakin bahwa teman-teman sangat memahami. Pariwisata bisa disebut sebagai mesin ekonomi. Pariwisata bisa dipercaya sebagai obat mujarab, itu kira-kira. Untuk meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan. Kurang lebih seperti itu. Nah, saya tidak tahu kondisi di Berau, tapi paling tidak kalau Pak Tri Harjono masih bisa join dan ikut, bisa sharing dan bercerita. Bagaimana Gunung Kidul atau pelayan di kampung beliau ini awalnya PADES-nya hanya 1 juta, teman-teman. Zaman beliau jadi kepala desa. Nah, kemudian ada supporting dari negara berupa dana desa lewat BUMDes, kemudian bisa didorong ke sana. Nah, tapi apapun itu, sekali lagi, pada slide ini saya ingin sampaikan bagaimana pariwisata di Indonesia, pariwisata di Berau harus punya keseimbangan, triple bottom line. Ya. Bagaimana manusia di Berau ini bisa sejahtera. Bagaimana lingkungan, ekosistem di Berau ini bisa tetap lestari. Karena menjual pariwisata dalam tanda petik sebetulnya hanya mengemas dari potensi alam yang ada di situ, termasuk budaya. Nah, kekuatan di Berau ini, ya, alam dan budaya harus diintegrasikan untuk siapa? Untuk memberikan keuntungan ekonomi, untuk meningkatkan apresiasi budaya wisatawan asing terhadap orang lokal di situ. Ya, ingat, masyarakat bukan objek tontonan. Ya, masyarakat menjadi subjek. Dia juga harus dilibatkan menjadi pemain dalam kegiatan pariwisata. Nah, yang saya hormati teman-teman semuanya pada forum ini, bisa enggak
kita meletakkan tagline menjual desa atau kampung kita, namun tidak kehilangan desanya. Tourism itu bisnis, harus diakui. Bisnis itu kadangkala ya seringkali mendistorsi keaslian, mengurangi originalitas. Nah, namun di desa-desa yang kita akan ciptakan, bagaimana agar dengan konsep menjual desa atau mengemas potensi desa, namun tidak kehilangan desanya. Nah ini. Karena pertanyaan kita adalah selanjutnya, buat rekan-rekan semuanya, nanti saya dijelaskan. Tolong saya nanti dijelaskan, siapa kira-kira target market Anda? Target pasarnya siapa agar bisa tertarik belajar tentang kehidupan desa di Berau atau kehidupan kampung di Berau. Nah, ilustrasi yang saya tampilkan di sini adalah ilustrasi budaya Jawa, ilustrasi pertanian, ilustrasi kerajinan batik, ilustrasi kesenian gamelan yang notabene tentu punya perbedaan dengan budaya di Berau. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi tolong nanti kita diskusi, sharing apa sebetulnya dan siapa sebetulnya target dari kita. Kemudian pertanyaan selanjutnya, mengapa desa wisata kita pilih? Nah, ini ilustrasinya teman-teman. Mudah-mudahan bisa dibaca. Wisata konvensional itu ya kurang lebih wisata ke pantai pada umumnya, wisata ke mall, wisata buatan, dan sebagainya. Hanya sekedar melepas rutinitas. Kurang sekali interaksi dengan masyarakat. Nah, model seperti ini masih ada di Indonesia. Di Jogja juga ada. Tapi sekarang ada pergeseran. Sehingga muncul yang disebut dengan wisata alternatif. Atau dalam bahasa buku adalah alternatif tourism. Ada beberapa nilai di situ. Satu, harus ada nilai konservasi dan pemberdayaan masyarakat. Nah, di Berau saya kira sangat kuat. Saya kurang tahu bagaimana teman-teman pejuang sikap ini punya peta. Bisa nggak menjelaskan kepada saya one village, one product yang ada di Berau? Ini harus kita temukan. Bisa nggak membayangkan mereka yang tidak bisa diving, itu kemudian kita tahan. Yuk, jangan tidur di hotel, tapi tidurlah di rumah adat. Misalnya yang ada di desa X. Kemudian tidak hanya tidur di sana, tapi apa yang bisa dikemas untuk mendapatkan atau menjadikan wisatawan itu mengalami pengalaman baru di masyarakat Berau. Nah, artinya apa? Ada pemberdayaan masyarakat lokal dan juga ada upaya untuk meningkatkan pelestarian. Di satu sisi, wisatawan yang tidur di homestay itu bisa belajar tentang budaya Berau. Nah, kalau itu bisa, yakinkan saya pada teman-teman, tidak usah banyak dulu, buat pilot project untuk kemudian kita kemas. Inilah desa percontohan di Berau yang punya standar minimal untuk bisa dikonsumsi atau dikunjungi wisatawan. Gitu. Karena yang ditawarkan ada alternatif, atraksi-atraksi yang hanya bisa kita jumpai di masyarakat. Nah, kalau dari definisi sebelah kiri, monggo dibersani sebelah kiri, ya, ini dari peraturan gubernur kami di Jogja, teman-teman semua. Silakan diunduh nanti Pergub DIY nomor 40 tahun 2020. Di sini ada tentang kelompok sadar wisata dan juga desa dan kampung wisata. Nah,
terkait dengan apa itu desa wisata, ini integrasi antara, artinya integrasi itu satu kesatuan, embedded di dalamnya ada atraksi, ada akomodasi dan fasilitas pendukung di kampung itu, di masyarakat itu. Mas Desta, rata-rata wisatawan saya nggak mau tidur di kampung, tidurnya di hotel. Wow, kalau begitu ya nggak usah tergesa-gesa deh disebut desa wisata gitu kira-kira. Sebut saja saya wisata desa. Saya punya aktivitas-aktivitas wisata di desa yang bisa dikunjungi wisatawan. Wisatawan bisa makan, wisatawan bisa nonton tarian, tapi sayang tidurnya tidak di tempat kami. Lah kenapa? Nah, homestay kami belum punya. Misalnya loh ini, misalnya sekali lagi. Jadi alangkah indahnya dan alangkah lengkapnya desa wisata atau kampung wisata di Bero jika punya homestay. Nih, nomor 3 nih, perhatikan. Punya lembaga, punya pengelola, ya, nggak usah banyak orang. Tapi betul-betul memikirkan kepentingan bersama kampung itu. Ada tugas dan fungsi yang jelas antar masing-masing person. Nah, masyarakat dididik, yuk kamu menyiapkan rumah, kamu menyiapkan kamar untuk menerima tamu. Misalnya seperti itu. Yuk, kuliner kita dikerjakan yuk, dibenahi. Welcome drink-nya apa? Yang khas di situ. Kalau bisa jangan ada minuman instan, mie rebus, indomie, dan sejenisnya. Jangan deh. Karena kita di desa, kita tonjolkan lokalitas di situ. Nah, ini harus ditemukan nih teman-teman sigap, harus punya plan, harus punya mapping. Ya, jadi saya mendorong pilot project ini. Saya tidak tahu bagaimana kondisi di sana. Nah, kemudian yang penting kita tidak perlu memaksakan diri. Pendekatan yang kita kerjakan atau yang kita lakukan adalah desa membangun, ya. Perhatikan kalimatnya. Desa membangun, bukan membangun desa. Sekali lagi perhatikan kalimatnya. Desa membangun lewat pariwisata. Bukan membangun desa untuk pariwisata. Beda esensinya. Jadi desa membangun lewat pariwisata. Jadi bagaimana pariwisata ini sebagai alat untuk membangun desa. Ya, jadi jangan membuat sesuatu artifisial yang buatan untuk kemudian berharap mendatangkan wisatawan. Ini yang kedua, kalau seperti itu yang dilakukan, keaslian dan originalitas kampung Anda akan hilang. Kembali dulu. Ya. Membangun. Jadi desa membangun lewat pariwisata. Jadi pariwisata sebagai alat untuk membangun desa. Nah, oleh sebab itu kita harus pahamkan dulu bahwa pariwisata itu ada dua domain. Satu produk, apa yang kita miliki, produk ya, apa yang akan bisa kita tawarkan kepada wisatawan. Dan yang kedua adalah siapa yang mau membeli produk kita, teman-teman. Produk kita apa? Ya bisa tarian, bisa paket, bisa homestay, bisa kuliner, bisa kerajinan, bisa edukasi, membuat apa di situ. Oke? Dari situ. Bagaimana pariwisata ini sebagai gerbong gitu ya untuk membangun. Yang tidak kalah penting, desa wisata, kampung wisata di tempat kita harus jadi tuntunan, ya, bukan tontonan.
Harus jadi tuntunan. Nah, makanya tadi di depan saya sampaikan, ini berbeda dengan hotel. Mengemas desa wisata beda dengan mengemas pondok wisata, beda dengan mengemas hotel, beda dengan mengemas objek yang lain. Karena ada masyarakat desa, ada nilai, ada budaya yang kita miliki. Kalau rekan-rekan datang ke Bali, ya disitulah bagaimana budaya Bali tidak hanya jadi tontonan, tapi tuntunan. Kalau rekan-rekan ke Jogja, ya seperti inilah. Bagaimana budaya di keraton ini bisa jadi tuntunan, bukan semata-mata tontonan. Nah, budaya Berau dengan Dayak, kita tahu Dayak jenis apa di situ, dengan percampuran apa di situ, ada value apa, ada nilai edukasi apa yang rekan-rekan bisa tawarkan untuk memberikan pengalaman baru bagi wisatawan. Nah, oke. Lanjut ya. Terus langkahnya apa? Monggo, silakan dicatat. Mana yang belum dikerjakan? Teman-teman sigap. Yang pertama tentunya harus di mapping, identifikasi, inventarisasi, apapun lah itu. Nah, kalau kita bicara desa atau kampung, maka yang diidentifikasi adalah kawasan kampung itu. Kalaupun ada daya tarik wisata yang kuat di situ, misalnya pesisir atau hutan atau danau, ya juga kita catat. Yang kedua, setelah ini selesai, tentunya tidak bisa dalam waktu 1 minggu, nggak bisa, 1-2 bulan, oke, masih bisa. Karena ada diskusi, ada dipilih, ada dipilah, ada di-delete, ada dipasang lagi, dan sebagainya. Yang kedua adalah membentuk organisasi atau pengelola wisata lokal di situ. Siapa yang akan kita tokohkan? Siapa yang akan kita jadikan ketua? Yang duduk kemudian akan mendampingi seksi-seksi apa saja yang kira-kira penting di situ. Nah, kalau itu sudah ada, kemudian ya tentu harus ada kegiatan diskusi, ada pertemuan internal di kelompok desa wisata tersebut untuk kemudian merencanakan. Nah, begitu. Ya, coba saya lanjutkan. Asumsi saya bahwa rekan-rekan di Berau dengan didukung oleh sigap mendorong pengembangan desa dengan meletakkan masyarakat sebagai subjek. Itu ya, kalau kita perhatikan gambar. Nih. Usulannya dari bawah. Ya. Kalaupun ada intervensi dari dinas, ya bisa bersinergi lah gitu kira-kira. Ya, pendataan ini bisa kedua belah pihak. Ide dari dinas kemudian disampaikan ke desa, ya, di desa wisata, mereka melakukan mapping. Instrumennya apa Mas Sista? Nanti saya kasih lihat. Kemudian ada diskusi, kemudian akhirnya membuat satu profil. Ya, profil daya tarik desa wisata di Berau. Ya, terdiri dari desa A, B, C, D. Nah, itu artinya profil. Kabupaten Berau memiliki sekian puluh desa wisata misalnya. Nah, kemudian secara legal harusnya ke depan kita dorong desa wisata di SK Pak Bupati. Ya, jangan cukup kepala dinas, tapi harus didorong sampai bupati. Karena apa? Ya biar supporting dari APBD cukup kuat.
Bapeda turun tangan, kesehatan turun tangan, lingkungan turun tangan, pariwisata jelas. Nah, gitu. Oke. Kalau belum pernah melihat gambar ini bisa dicari juga sumbernya dari Pedoman Pengembangan Pariwisata Perdesaan Terpadu dan Berkelanjutan 2009. Nah, ini step-stepnya seperti ini. Persiapan, mengidentifikasi apakah pariwisata perdesaan layak dikembangkan di situ. Nah, ini yang harus dijawab pertanyaannya. Ya. Oke, layak. Teman-teman sepakat, setuju. Nah, step berikutnya tentunya tidak bisa semuanya dikerjakan. Harus ada tahapannya. Sasaran jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang misalnya. Kemudian mengidentifikasi sumber daya yang dimiliki. Kita punya apa? Siapa yang mau berjibaku? Ya, jangan mikir saya dapat apa dulu. Tapi kira-kira apa yang bisa kita sumbangkan untuk desa kita? Apa yang bisa kita lahirkan untuk kebutuhan bersama masyarakat desa? Nah, inilah maka penting manajemen tim inti pengelola kampung di Berau atau desa di Berau mengikuti step-step ini. Ya, sampai dengan analisis, kemudian sampai dengan rencana. Ya, 5 step ini yang saya kira bisa kita diskusi pada kesempatan lain jika dibutuhkan. Tapi yang pokok adalah setidaknya pada diskusi pagi ini, saya akan nanti membantu kira-kira profilingnya seperti apa, Mas Desta. Poin-poinnya apa saja, Mas Desta. Oh, mungkin rekan-rekan di Sigap sudah punya instrumen. Tapi siapa tahu kita bisa share bersama. Oke ya. Nah, saya pindah ya. Ini kurang lebih apa yang ada di Berau, potensi alamnya seperti apa, pertaniannya seperti apa, seni budaya seperti apa, kerajinan seperti apa, dan sebagainya. Oke, saya tutup yang ini dulu. Saya pindah yang lain. Nah, bisa terbaca? Mas Zikri, Pak Tri? Bisa, Pak. Jelas. Jelas ya, cetok ya. Nah, yang penting full screen. Ya, ada nih. Nah, ini yang tadi saya bicarakan rekan-rekan. Alat untuk mengidentifikasi profiling itu kira-kira apa? Ya, nanti saya share ke teman-teman di sini. Nah, sehingga nanti target akhir dari pertemuan ini, panjenengan bisa rembukan lagi, kira-kira apa dulu. Ya. Kalau poin 2 ini belum bisa terisi, lewati dulu. Tapi paling tidak ini. Ya, potensi desa. Potensi daya tarik, cerita, mitos. Ya. Kemudian, kalau pengelola belum terbentuk, lewati dulu. Karena ini butuh Mas, butuh diskusi lebih lanjut lagi. Oke, kalau foto-foto ada, simpen dulu. Nah, kemudian tahap berikutnya setelah ada profiling ini adalah bagaimana rekan-rekan membuat brosur, ya toh, leaflet. Ya, sebelum kita share ke media sosial, perlu kita buat semacam yang konvensional dulu. Itu ya. Lebih detail lagi seperti ini. Identifikasinya.
Ini yang dikerjakan oleh masing-masing desa wisata atau calon kampung wisata di Berau. Karena Anda yang memiliki pengetahuan, memiliki cerita tentang itu semuanya. Loh, Mas Desta, tempat kami belum ada ya, masyarakat yang pede untuk dijadikan homestay. Ya sudah, kita lewati dulu. Kosong gitu misalnya. Transportasi kita ada yang unik Mas Desta. Untuk menuju ke sana bisa pakai perahu. Luar biasa. Nah, aman gitu dan sebagainya. Nah, seperti itu rekan-rekan. Kemudian yang unik lagi nih. Jangan lupa souvenir, kemudian makan minum khas yang ada di Berau juga perlu ditampilkan, dijelaskan dalam buku profil itu. Bahkan event budaya dalam 1 tahun desa X ini menyelenggarakan pelaksanaan ritual apa, misalnya seperti itu. Kemudian kesenian-kesenian apa yang ada di situ. Budaya pertanian atau perladangan apa yang misalnya di situ. Nah, jadi ini tugas dari teman-teman pejuang sigap untuk kemudian membuat semacam mapping lah Mas. Nah, kalau ini bisa luar biasa. Paling tidak bahasa sederhana saya adalah Anda sudah bisa menghasilkan database, ya, dokumentasi tertulis. Nah, kalau teman-teman punya teknologi berupa video, ya tidak salah kalau kemudian dilengkapi dengan video. Selain foto analog, Anda bisa gunakan juga video. Ya, videonya nanti bisa tematik. Ya, bicara tentang arsitekturnya misalnya, bicara tentang keseniannya misalnya, bicara tentang cara menuju ke desa itu, dan sebagainya. Itu ya, nanti ini saya share juga ke teman-teman. Ujung akhirnya apa tuh Mas Desta yang akan dihasilkan dari ini? Saya sudah punya belum? Oh, belum tak buka. Nah. Ujung akhirnya nanti akan menghasilkan paket, ya, paket wisata. Nah, kurang lebih seperti ini. Saya membayangkan nanti di masing-masing desa di Berau, ini desanya Pak Tri nih, saya sudah minta izin nih. Situasi sebelum pandemi, ya, kurang lebih seperti ini. Jadi euforia, semangat, dan kesenangan wisatawan ini tampak. Di bagaimana hanya menawarkan, ini sungainya bukan sungainya Pak Tri, teman-teman. Sungai ciptaan, tapi kreativitas lah di sini. Manusia diciptakan akal, dia bisa mengemas, ya, dengan moda transportasi, ya ala kadarnya kira-kira lebih. Yang penting aman gitu. Kemudian menawarkan paket-paket wisata termasuk private, ya, foto. Nah, ini hal yang saya kira biasa menurut rekan-rekan di Bleberan, biasa setiap hari lihat sungai. Tapi sekali lagi saya ingin sampaikan pada kesempatan ini, teman-teman di pariwisata harus punya perspektif. Apa sih yang menurut wisatawan menarik? Ya, bukan menurut kita. Nah, seperti ini. Dulu biasanya hanya diskusi di hotel, diskusi di ruang seminar misalnya. Nah, karena Bleberan punya sebuah gua, ya Pak Tri berinisiatif membuat pertemuan di dalam gua. Uniqueness-nya di sinilah. Dengan catatan tetap menjaga kebersihan, tidak vandalisme, kemudian tidak mencoret-coret, tidak melakukan kerusakan-kerusakan, ya it's not problem. Tidak masalah. Inilah pariwisata di desa
meningkatkan nilai tambah dari sumber daya yang ada di desa itu. Nah, seperti ini. Ya, tentu Pak Tri nanti bisa bercerita kalau ada kesempatan waktunya. Oke. Saya ajak teman-teman ke desa yang tadi berbasis air, sekarang berbasis pertanian. Ya. Jadi sekali lagi kesimpulannya hanya simpel. Buatlah yang biasa menjadi luar biasa. Apresiasi, penghargaan. Ternyata luar biasa orang Indonesia ini. Termasuk dalam kegiatan berkesenian. Nah, something to do, apa yang bisa dikerjakan oleh calon wisatawan hanya akan mampu rekan-rekan sigap dan teman-teman desa di Bero lakukan jika sudah mampu memetakan apa-apa yang bisa kita tawarkan. Ya. Termasuk yang ada di slide ini, di sebelah kiri ini ada gajah. Dulu teman-teman di Aceh, Taman Nasional Leuser adalah para pembalak kayu di hutan. Pencuri-pencuri handal kayu. Kayu ditebang, diluncurkan, diangkat dengan gajah. Ya, kemudian dengan kesadaran dan juga edukasi dari BKSDA, gajah-gajah dijadikan pengangkut tamu-tamu. Boleh lagi. Ya, jadi tidak lagi dijadikan lawannya dari konservasi, tapi kegiatan pariwisata bisa memberi nilai plus dengan pelibatan masyarakat yang dulunya perambah hutan, sekarang menjaga hutan. Dan di sebelah kanan ini, pemanfaatan moda transportasi dokar di sekitar Borobudur. Dan saya yakin di Bero juga ada pemanfaatan alat transportasi sungai misalnya, ataupun alat transportasi yang lain. Nah, kemudian tidak kalah penting, rekan-rekan semua, something to feel ini yang saya sampaikan. Sebelum kegiatan berwisata di desa ini dihentikan atau berakhir, tolong ikatlah emosional mereka. Ini contoh saja tree adoption. Jadi saya mengedukasi bule-bule ini untuk kemudian menanam pohon sebelum mereka pulang. Nah, intinya apa? Ya, agar ada emosional. Oh, saya pernah ke desa ini dan pernah menanam pohon. Dan jangan lupa, pohon itu harus dirawat oleh yang memiliki tanah itu atau pengelola di sana. Siapa tahu pada sekian tahun berikutnya bule itu datang lagi dan juga ingin melihat bagaimana kondisi. Atau siapa tahu teman-teman di pengelola ini memberikan komunikasi. Ya, dengan era digital seperti saat ini, media sosial sangat memudahkan. Mendekatkan yang jauh, kurang lebih seperti itu. Nah, kira-kira itu bagaimana pengelola ini harus kreatif, mengikat emosional wisatawan agar mereka tidak mudah melupakan kita. Nah, baik, saya habiskan dulu ya. Nah, ini saya kira dari proses itu semua, kemudian mendesainnya bagaimana, kira-kira lebih seperti itu. Nah, arah pengembangan ke depan untuk catatan bagi desa-desa di Bero seperti apa? Nah, arah pengembangannya saya bagi jadi 4.
ya, berbasis dari komponen pembangunan pariwisata. Monggo ini nanti diklarifikasi atau bisa dijelaskan kepada saya. Yang pertama tentang destinasi atau tentang kekuatan atraksi yang ada di desa kita. Apa saja kira-kira? Nah, ini harus Anda bisa temukan ini. Penguatan daya tarik ini. Upayakan tadi konsep saya, one village, one product. Satu produk di desa kita yang unggul, yang berbeda dengan desa-desa yang lain. Dengan demikian diharapkan ketika masing-masing desa punya uniqueness, maka akan terpola. Akan menjadi kemasan dari desa ke desa. Jadi berwisata di Berau tidak lagi hanya di satu desa, tapi juga bisa saling berkunjung dari desa ke desa. Bisa bermalam dari desa ke desa. Nah, inilah fungsi dari sinergitas. Jadi tidak saling mematikan, tidak saling berkompetisi. Kemudian yang kedua, seperti apa fasilitas amenitas di desa kita? Nah, ini harus diidentifikasi. Nah, ini triple A yang pertama, yang kedua adalah industri. Jadi saya selalu bilang sama teman-teman desa wisata itu tidak bisa kalau hanya berjualan sendiri. Dia harus berjejaring dengan industri. Dia harus punya standarisasi produk. Nah, ini harus dilatih nih teman-teman. Jadi bagaimana misalnya CSR dari sebuah pertambangan di Berau bisa menerjunkan program pelayanan prima bagi SDM pengelola desa wisata. Teman-teman Sigap perlu membuat proposal, jadi bagaimana materi-materi hospitality, pelayanan prima, housekeeping, kuliner, kemudian frontliners misalnya, itu bisa juga diberikan kepada teman-teman di desa. Jadi bukan hanya dikonsumsi di sekolah pariwisata. Teman-teman kita yang di desa yang tidak punya biaya untuk sekolah pun wajib mendapatkan itu. Maka tanggung jawab industri ataupun tanggung jawab negara untuk bisa meningkatkan kompetensi ya, sertifikasi. Ini arahnya industri. Yang ketiga, pemasaran. Nah, setelah desa saya bagus, bagaimana saya menjual atau memasarkan? Pemerintah punya elemen-elemen apa? Pemerintah punya saluran-saluran apa agar kemudian market ini paham. Hotel-hotel yang di Berau, yang sering dikunjungi ekspatriat, orang-orang bule, katakanlah begitu, kemudian bisa tahu, oh ternyata di kamar-kamar hotel itu ada informasi tentang desa-desa wisata di Berau. Baik itu lewat brosur atau lewat sosial media yang kita kerjasamakan dengan hotel. Atau yang kedua, teman-teman pemasaran atau teman-teman industri perjalanan yang punya rental mobil itulah, katakanlah begitu. Dia juga bisa menjadi mitra kita. Jadi sekali lagi ini menjadi tugas bersama. Ketika pengelola sudah terbentuk, maka perlu melakukan rintisan kemitraan dengan sekolah, dengan industri, dan juga tidak kalah penting dengan media. Terakhir, ini terakhir kaitannya dengan SDM. Silahkan teman-teman Sigap bisa mengidentifikasi berapa calon pemandu wisata yang punya keterampilan berbahasa asing, jenis bahasa asingnya seperti apa. Kalau belum punya sertifikat, ya kita dorong untuk bisa dapat pelatihan dan sertifikat. Kemudian dari sisi kelembagaan, bagaimana legalitas dari pengelola desa wisata itu. Tadi saya matur di depan, pengelolaan desa wisata sebaiknya di SK oleh Bupati.
Ya. Pembinanya tentu dari Dinas Pariwisata. Dan harapannya disupport dengan OPD yang lain. Nah, ini saya kira apa yang bisa saya sampaikan sebagai konklusi, satu, perlu melibatkan masyarakat sebagai subjek, diajak untuk mikir, merencanakan. Teman-teman dari desa, teman-teman dari pejuang sigap memfasilitasi, termasuk juga sampai ke modal dan sebagainya. Poin-poin yang manajemen tata kelola dan SDM, kemudian pengembangan jejaring kemitraan, dan jangan lupa bagaimana agar mampu membuat branding, advertising, dan selling yang cerdas. Nah, ini saya kira catatan-catatan saya yang bisa saya sampaikan pada pertemuan ini. Ini diskusi aja, saling mengisi. Saya tidak tahu bagaimana dan sejauh mana progres sampai saat ini dari pendampingan ataupun kegiatan-kegiatan pejuang sigap sejahtera selama ini. Jika ada yang sudah dikerjakan, bisa sharing, dan jika ada yang kurang, tentu bisa dipertajam. Nah, pertemuan ini tentu tidak bisa tuntas menjawab PR, dan karena saya juga bukan ahli, nah, tentunya saya juga harus bertanya kepada Pak Tri, Pak Doto, dan sahabat-sahabat saya. Baik, saya kira itu saya kembalikan ke moderator. Matur nuwun. Terima kasih sekali lagi Pak Desta, ini sungguh sangat ini ya, lengkap ya apa yang sudah disampaikan tadi, dari mulai proses apa saja yang kemudian harus disiapkan, kemudian tahapan dan kaitannya dengan hukum, dan juga unsur-unsur lain yang harus dipersiapkan kan. Nah, di sini silahkan teman-teman pejuang sigap bisa bertanya, bisa lewat chat, atau ketika ada yang ingin langsung menyampaikan pertanyaan, bisa langsung menghidupkan ininya saja ya, mikrofonnya, dan silakan teman-teman menyampaikan. Sekaligus mungkin kalau mau berdiskusi juga tidak jadi masalah ya. Ini kita masih punya banyak waktu untuk kemudian berdiskusi. Silakan teman-teman. Ada yang ingin bertanya? Mungkin Pak Tri dilarang bertanya. Pak Tri menambah. Pak Tri ini ahli BUMDes ya teman-teman. Jadi edisi berikutnya mungkin bagaimana manajerialnya. Monggo Pak Tri sharing sekitar. Mungkin biar di teman-teman dulu dari Bro mungkin ada pertanyaan karena tadi sudah banyak yang dari sini. Oke, siap. Teman-teman. Kalau sampai sekarang progresnya seperti apa Mas Sikri? Yang sudah panjenengan lakukan pejuang sigap ini? Nah, ini kebetulan di sini ada Mas Teguh, Pak. Untuk penanggung jawab pengembangan ekonomi di pejuang sigap sejahtera. Oke. Mas Teguh. Monggo Mas Teguh, Mbok, saya diceritain bagaimana apa dan target-targetnya, dan ini sudah sampai kapan gitu, sehingga mungkin saya jadi nggak pede loh nanti, jangan-jangan apa yang saya omongin ini, wah sudah saya kerjakan Mas Desta. Nah, untuk apa ini? Monggo Mas. Ayo silahkan Mas Teguh. Permisi Pak Moderator, bisa tanya sebentar? Oh ya, silakan Pak. Bukan Mas Teguh ya ini? Bukan. Dari peserta ini mau tanya sedikit kalau bisa. Oh iya Pak, silakan Pak. Siapa Pak namanya? Nama saya Hasbullah dari Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau. Bulah. Saya ingin hanya sedikit mereview Pak, memperjelas identifikasi. Identifikasi maksud saya
minta tolong diperjelas misalnya kriterianya yang mana kampung misalnya setelah dilakukan identifikasi adakah standar-standarnya ini layak memang dipromosikan jadi kampung atau desa wisata atau tidak, artinya ada memang sudah kita siapkan kriteria bahwa kalau nilainya segini itu tidak layak untuk kita jadikan desa wisata, atau misalnya nilainya segini itu layak diteruskan untuk dijadikan wisata. Mungkin sementara itu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Hasbullah dari Sambaliung. Silahkan bisa langsung dijawab ya Pak Desta. Terima kasih Pak Hasbullah. Saya ada formnya, cuma memang belum sempat saya siapkan. Jadi pada kesempatan ini proses identifikasi ini menjadi titik awal. Seperti tadi saya sudah sampaikan bagaimana seperti ini sebagai contoh, atau mulai dari sini katakanlah begitu. Bisa dibaca Pak Hasbullah? Bisa ya? Bisa Pak, juga jelas. Jadi yang dikerjakan dulu yang ini Pak. Nah, kemudian memang nanti saya coba nanti carikan form, tapi ingin saya sampaikan di sini dari deskripsi atau identifikasi ini kemudian bisa kita buat rankingan gitu istilah saya. Jadi memang ada klasifikasi. Kalau desa itu memiliki lebih dari 3 potensi, peluangnya akan lebih gede daripada desa yang hanya punya 1 potensi, gitu kan? Itu dari sisi atraksi misalnya. Kemudian kalau desa itu punya SDM atau calon pengelola yang siap untuk membangun lebih banyak, ya kemungkinan dia juga akan lebih siap. Tapi paling tidak Pak, step yang pertama ini dulu. Jadi tidak ini memang awalnya secara subjektif dulu. Teman-teman di masing-masing desa-desa atau rintisan desa-desa wisata itu kemudian membuat identifikasi menurut saya, menurut warga desa atau menurut calon-calon pengurus wisata itu. Nah, tentunya mereka akan bisa merasakan, oh ini menarik enggak ya kalau kita kembangkan atau kita kemas gitu ya. Sehingga nanti kita catat dulu, kita inventarisasi dulu, kekuatannya apa, keunikannya apa, ya. Tapi mungkin ada kelemahannya atau kendala, misalnya kendala dari sisi jarak jauh gitu, atau aksesnya susah. Nah, deskripsi seperti itu. Nah, sehingga kalau teman-teman dari pendamping ini bisa katakanlah membuat peta sebaran lokasi-lokasi daya tarik di desa itu, maka akan juga menarik Pak Hasbullah. Akan lebih mudah teman-teman untuk membayangkan kedekatan atau jarak dari satu objek dengan objek yang lain. Ya. Itu. Jadi tahap awal ini dulu Pak, nanti coba lewat panitia atau lewat Mas Fikri saya akan coba membantu memberikan guideline untuk klasifikasi itu atau rankingan itu. Oke Pak, siap. Oke ya? Oke Pak, siap. Cukup ya Pak Hasbullah? Iya Pak. Oke. Terima kasih Pak Hasbullah. Sama-sama Pak. Untuk teman-teman pejuang sigap yang lain yang ingin bertanya, bisa... Ya, ini Pak Suwardi mau bertanya atau sudah? Ya, siap Pak Suwardi. Ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama saya perkenalkan diri, nama saya Suwardi selaku koordinator sikap di Kecamatan Sega. Dan saya ucapkan juga banyak terima kasih sama pemateri ini memberikan pemahaman-pemahaman terkait konsep-konsep wisata yang mungkin sebelumnya kita belum paham hal-hal seperti itu. Dan dengan acara ini akhirnya kami dari rekan-rekan sikap ada sedikit materi-materi yang bisa kami pahami terkait wisata.
Mungkin saya masuk mulai dari perencanaan dan pengembangan desa wisata itu sendiri. Dan mungkin saya ini bercerita lebih banyak ke wilayah dampingan saya, Pak. Mohon maaf. Ya, silakan, Pak. Yang ada di Kecamatan Segah khususnya. Kecamatan? Ya, di Kecamatan Segah itu di sana ada potensi wisata alam, yaitu air terjun Tambalang yang ada di Kampung Tepian Buah. Berdasarkan identifikasi atau pemetaan kami selaku pejuang sigap, di sana memang memang sampai hari ini sudah jalan dengan baik. Cuma yang menjadi kendala ada beberapa hal yang masih membutuhkan pengelolaan atau anggaran yang lebih lanjut. Kemudian ditambah dengan adanya COVID, jadi hari ini belum maksimal gitu. Yang pertama yang menjadi kendala kita yaitu adalah akses transportasinya. Mengingat dari jarak ibu kota ke Kampung Tepian Buah itu ya lumayan jauh. Kemudian terkait dengan fasilitas-fasilitas yang disiapkan itu masih butuh beberapa hal-hal yang harus kita siapkan. Kemudian yang menjadi kendala di situ juga mengingat ini kan masih mengharap anggaran-anggaran dari desa. Dan di mana dari anggaran desa itu belum sepenuhnya konsisten bahwa penganggaran itu diarahkan untuk desa wisata. Kemudian seperti yang disampaikan juga, apa yang dicari wisatawan. Ini tidak kalah menarik juga. Ketika kita gali lebih jauh, wisatawan ini kan banyak identik juga dengan melihat budaya-budaya lokal yang ada di kampung itu sendiri. Yang ada di sana ketika kita masuk itu terkait dengan pentas seni atau tari-tarian budaya Dayak di sana itu belum tergarap atau belum ada pengembangan ke sana. Kemudian apalagi sumber daya manusia di sana terkait dengan pemandu wisatanya itu khususnya untuk bahasa-bahasa asing itu masih butuh proses ke depannya sebagaimana desa-desa wisata yang sudah berkembang yang ada di daerah lain. Kemudian faktor listrik juga, kemudian kuliner karena mayoritas di sana adalah suku asli orang Dayak ya. Jadi memang konsep-konsep kuliner di sana memang butuh perhatian juga, mungkin khususnya dari dinas pariwisata yang ada di Kabupaten Berau. Yang dengan bentuknya UMK, Badan Usaha Milik Kampung. Kemudian ada juga lembaga Pokdarwis. Ini sudah ada ya. Ini yang belum bersinergi atau yang harus didudukan bersama. Siapa sih yang kemudian ya mungkin itu yang terakhir mungkin terkait dengan mengikat emosional wisata. Ini belum. Nah, ini sangat bagus sih seperti apa yang disampaikan pemateri, artinya ada ikatan emosional sehingga dia merasa bahwa ada yang dia punya di wilayah itu ketika dia berkunjung atau dia kembali ke tempatnya. Mungkin saya minta saran dan masukan terkait dengan hal-hal yang saya gambarkan tadi ke pemateri. Kira-kira konsep-konsep apa yang harus kami lakukan atau apa yang harus kami sampaikan ke penyelenggara pengelola wisata yang ada di Tepian Buah. Mungkin itu Pak sedikit dari saya, dan saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, saya respon langsung Mas. Monggo Pak.
Baik, pertama terima kasih nih. Mungkin polanya akan sama ya dengan pendamping-pendamping di kecamatan yang rekan-rekan alami dan rasakan. Tapi titipan saya satu, tetap itu dituliskan dulu profiling tentunya dari keunggulan-keunggulan wilayah yang Anda dampingi itu situasinya seperti apa. Ya, karena ini akan menjadi modal kita, modal teman-teman pendamping untuk kemudian diskusi dengan Bapeda. Makanya Mas Zikri, ini ada teman-teman dari dinas kan, karena keunikan dari wilayah luar Jawa ini adalah saya tidak bantah atau saya tidak pungkiri ada persoalan aksesibilitas. Nah, ini menjadi satu hal yang jamak terjadi. Nah, tapi dari sisi potensi atau pariwisata yang perlu diungkit lebih dulu adalah seberapa kuat, seberapa unik, seberapa menarik, katakanlah begitu, potensi yang ada di desa itu. Meskipun aksesnya susah, meskipun amenitasnya kurang. Nah, tapi paling tidak, teman-teman pendamping ini memiliki database tadi itu. Ya. Nah, kemudian ketika sudah mampu menceritakan, menjelaskan tentang potensinya, ya dijelaskan kemudian kelemahannya apa atau kendalanya apa yang dirasakan. Jalannya jauh. Ya, jalannya jauh atau mungkin rusak atau moda transportasinya tidak ada. Public transportnya terbatas dan sebagainya. Nah, kemudian misalnya sampai di lokasi sarana penunjangnya juga tidak mencukupi. Penanda arah ke lokasi tidak ada, kemudian pintu gerbang misalnya penunjuk desa itu juga tidak ada. Kemudian MCK misalnya ataupun warung-warung pendukung kebutuhan wisata juga kurang. Nah, itu kita catat semua. Kita catat. Nah, sehingga kita lihat progresnya. Tahun 2021 apakah kecamatan itu sama misalnya. Nah, atau tahun 2022 ada progres tambahan apa. Nah, ini loh yang saya harapkan. Sehingga saya sangat menitipkan pada kesempatan ini kehadiran teman-teman pendamping ini menjadi satu provokator ya secara positif untuk kemudian memfasilitasi pemerintah daerah. Ini loh saya Pemda Bro, saya punya data, informasi. Tolong dibantu. Ya, siapa melakukan apa? Di tempat kita banyak OPD. Nah, saya yakin APBD-nya juga tidak sedikit. Nah, ini juga menjadi satu pengharapan. Sehingga saya pada kesempatan ini hanya ingin menunjukkan jalannya saja, Mas. Menunjukkan cara kurang lebih bagaimana sebuah lokasi yang jauh tapi potensinya luar biasa, tapi ada pendamping yang cukup mampu berjibaku, ya kita berharap pada pendamping itu pertama bisa mengidentifikasi semua persoalan, semua potensi. Yang kedua, bisa berkomunikasi dengan tetua adat, dengan tokoh masyarakat di situ. Ya harapan saya sebagai orang Jawa, teman-teman di Dayak sana atau di Berau sana juga welcome. Aturan-aturan adatnya memperbolehkan, katakanlah begitu, hadirnya pariwisata. Ya, kenapa ini saya katakan jangan sampai ada benturan antara budaya dengan pariwisata di sini. Nah, ini akan kompleks. Jadi Pak Suwardi, titipan saya seperti itu. Yang Anda lakukan tidak salah, sudah mampu menceritakan kepada saya setidaknya. Tapi secara kewenangan, data yang panjenengan miliki ini bisa menjadi bahan. Dilengkapi foto-foto. Makanya Mas Zikri saya nggak tahu nih, Musrenbang Des, Musrenbang Cek, itu kan masih ada kan?
Masih ada kan? Jadi Masih. Bapeda mestinya harus mendengar suara ini. Pak Tri nanti pengalaman ya Pak Tri. Pak Tri ini dulu jalannya juga sulit. Pertama saya masuk ke Bleberan itu luar biasa. Jauh. Meskipun itu di Gunung Kidul. Dekat dengan keraton, katakanlah begitu. Tapi ya juga tidak mudah. Nah ini, jadi teman-teman pendamping jangan patah semangat gitu ya. Kami sangat memahami, Mas Zikri tolong ini juga dimotivasi terus, sehingga kita bisa, Pak Wardi tadi, jangka pendeknya apa ini? Action plan-nya gitu kira-kira. SDM menjadi penting. Mas Desta, SDM saya no problem, teman-teman siap membangun. Itu sudah kunci. Tinggal bagaimana ini kita ajari mereka. Jangan beri ikan, tapi beri kail. Ajari untuk mengidentifikasi, ajari untuk berkomunikasi, mempresentasikan potensi dirinya, mempresentasikan apa yang mereka miliki. Nah, kemudian kuncinya ada di birokrat ini Mas Zikri. Karena bicara pariwisata itu pentahelik ya teman-teman semua. Satu, akademisi. Ada kampus nggak di sana? Nanti diidentifikasi. Yang keempat, A, B, C, G, government, pemerintah. Nah ini, sekali lagi data, informasi, fakta dari rekan-rekan yang pendamping lakukan, yang pendamping berikan, bisa menjadi informasi. Nah, saya berharap sekali lagi pendamping ini cukup dekat dengan pemerintah desa. Sehingga tadi diceritakan gesekan-gesekan Pok Darwis dengan lembaga desa ini bisa teridentifikasi. Nah ini juga menjadi PR Mas untuk kita pecahkan. Yang terakhir media. Ya, media sebagai pelaku juga, bagaimana pendamping ini penting untuk kemudian punya mitra dengan, saya nggak tahu di sana ada koran lokal nggak Mas? Acara-acara ini bisa menjadi satu informasi loh, bagaimana sigap bekerja sama dengan Desa Wisata Institut, memprovokasi gitu kira-kira, bagaimana menyiapkan orientasi membangun kampung di Berau berbasis masyarakat. Ya tentu dengan pendampingan dari sigap. Gitu. Saya kira itu Mas Wardi. Jadi ada beberapa pertanyaan saya. Satu, ada enggak teman-teman dinas yang ikut hadir pada kesempatan ini? Pertanyaan saya kedua, ada enggak regulasi tentang Riparda? Ya. Yang ketiga, bagaimana peran dari kampus yang ada di Berau misalnya untuk ini? Oke, saya kira itu. Halo. Halo, Pak. Silakan. Ya. Kalau untuk pejuang sigap sendiri sebenarnya ada di ada di 99 kampung yang ada di Berau. Jadi untuk koordinasi langsung ke perangkat kampung itu semuanya sudah alurnya itu sudah jelas. Nah, wow, sip. Terus? Ini selanjutnya mungkin lanjut ke pertanyaan ya Pak, karena ada yang ingin bertanya. Oke, nanti kita diskusi lagi. Silakan Mas. Ya silakan Mas Randi. Mas Randi. Bisa dihidupkan mic-nya ya. Oke Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Mungkin ini aja Mas, kalau yang disampaikan tadi memang itu udah ada dalam ini ya, dalam perencanaan kami. Kami hanya ingin bergerak dengan keterbatasan ini Mas ya.
Jadi bagaimana sih strategi untuk melakukan percepatan menarik wisatawan di tengah keterbatasan akses, sarana prasarana, support pemerintah yang rendah, dan populasi penduduk yang jauh lebih kecil dibandingkan Jawa ya. Saya tidak berbicara wisatawan asing karena memang saat ini kita hanya pintu masuknya melalui Derawan dan Meratua. Nah, kami kebetulan saat ini Kecamatan Biduk-Biduk itu sedang mengusulkan 4 desa wisata dari Biduk-Biduk. Sedang memproses persiapan pengajuan desa wisata dari 6 kampung. Dari 6 kampung total kecamatan, 4 kampung yang akan diusulkan menjadi desa wisata. Nah, kebetulan memang ya itu tadi masuk di tengah keterbatasan yang ada kan, kami tidak bisa menunggu pertama akses. Kemudian kita tidak bisa menunggu support pemerintah. Kita tidak bisa menunggu itu. Karena pertimbangannya apa? Semakin cepat digerakkan, semakin cepat masyarakat akan sadar dengan wisata. Karena kondisinya saat ini, kalau kita mendorong dengan pola menyadarkan masyarakat dulu, itu akan lambat. Pembangunan akan lambat. Seperti yang terjadi di Kecamatan Biduk-Biduk, di Kampung Biduk-Biduk. Kampung Biduk-Biduk itu sebelumnya kalau berbicara masalah support, dia nggak mendapat support sama sekali Mas dari pemerintah. Baru 2 tahun terakhir dapat gelontoran dana yang agak besar. Nah, bagaimana kami bisa menarik wisatawan ini supaya dia mau datang gitu, mau datang dengan sumber daya alam. Kita punya budaya, kita punya atraksi wisata, kita punya sumber daya wisata bahari. Kami sendiri bisa agak confident gitu, meyakinkan diri bahwa saya dengan teman-teman sigap meyakinkan masyarakat dengan pemerintah kampung, kita adalah miniaturnya Rau. Kami bilang gitu dengan meyakinkan diri. Kami ngejualnya gitu. Mengapa? Semua yang ada di Derawan dan Meratua kami punya kecuali dana ubur-ubur. Kemudian berbicara di hulu, kami juga punya puncak-puncak tertinggi seperti yang di Ketempu, misalnya di Merambu dia punya ketinggian segitu. Kami juga punya wilayah-wilayah yang mempunyai daya tarik tersendiri. Cuma memang saat ini permasalahannya kami mungkin terlebih dahulu menarik wisatawan yang bisa survive gitu. Tidak manja gitu kan. Karena memang keterbatasan sarana prasarana. Nah, saya butuh jaringan itu sehingga dengan yang wisatawan survive ini dia bisa membuka lagi ke wisatawan yang lain gitu Mas. Gimana, ada nggak sih strategi yang kita harus cari gitu sehingga saya bisa mendapatkan wisatawan yang bisa survive itu untuk datang ke Biduk-Biduk gitu tanpa ada ngeluh sana sini gitu kan. Oke Mas. Saya nangkep itu. Nah, yang kedua, yang kedua saat ini mungkin bisa dikoreksi juga, Mas. Kami sedang juga melakukan promosi wisata. Ini masih proses negosiasi ya. Kita mengajukan BUMDesma ke pemerintah kecamatan dan kampung dan ke pengurus BUMDesma sendiri, pengurus BUMDesnya untuk membuat saat ini yang sudah berjalan itu ada 4 BUMDes yang sudah siap untuk membuat kafe di kota-kota besar. Seperti Samarinda kita siap membuat kafe besar, tapi skemanya BUMDesma, di mana nanti kafe-kafe itu akan menampilkan produk-produk lokal dan destinasi wisata yang akan dijual apa aja. Di situ juga sebagai travel agent-nya, teman-teman masyarakat sini yang travel ya. Nah itu yang saat ini kami lagi wacanakan, kami proses negosiasi. Dan saat ini baru 4 BUMDes yang setuju. Ada 2 lagi. Nah mungkin bisa dikoreksi untuk mengenai promosi karena target kami Samarinda, Makassar dan Jogja karena memang masyarakat Biduk-Biduk banyak sekolah di situ Mas. Mungkin itu aja Mas. Terima kasih. Baik. Oke, nanti kaitannya dengan BUMDes bersama ada Pak Tri Harjono ini nanti. Cuma secara legalitas bisa nggak itu di luar desa itu Pak Tri. Baik, yang pertama saya ingin merespon bagaimana
ada potensi market ini, Mas Randi. Bisa dicatat ini ada INDECON, Indonesia Ecotourism Network. Ya, silakan ditulis dulu. INDECON. Jadi ada satu LSM di Indonesia, mitra kita juga. Mereka juga mendampingi rekan-rekan di pedalaman, di Flores, kemudian di Bajawa. Bajawa dengan kondisi akses yang tidak gampang, tapi memang targetnya adalah orang bule gitu kurang lebih. Jadi mereka marketnya adalah special interest tourism. Jadi wisatawan minat khusus, Mas Randi. Wisatawan minat khusus yang notabene tidak manja seperti yang Anda sebutkan tadi, yang mau dengan kondisi keterbatasan, tapi dia mampu membeli dalam tanda petik kualitas wisata. Jadi kekuatan di biduk-biduk ini menurut saya, Mas Fikri, Mas Randi, adalah pada quality tourism. Ya, target kita bukan pada jumlah wisatawan yang datang, tapi pada kualitas pengalaman. Oleh sebab itu, strategi yang dikerjakan pertama adalah, sekali lagi, pastikan bahwa apa yang Anda tawarkan itu menarik bagi orang yang punya rasa ingin tahu. Special interest, motivasinya. Tadi Anda punya tagline atau brand bahwa ini miniaturnya Brau. Nah, ini bisa menjadi satu pertanyaan, apa benar? Seperti apa miniaturnya itu? Nah, oleh sebab itu saya berharap ada paket-paket yang bisa Mas Randi ciptakan. Tematik. 1 malam 2 hari di biduk-biduk. Gitu ya, keren kan? Dalam 2 bahasa. Kalau ke Derawan sama Maratua targetnya Eropa mungkin ya. Maka tidak salah bahwa kita berharap ada limpahan dari market mereka. Karena bagaimanapun desa wisata atau kampung wisata ini tidak bisa jualan sendiri. Harus ada magnetnya. Ilustrasi sederhana begini. Teman-teman pasti tahu Gunung Merapi kan di Jogja. Teman-teman tahu kan Gunung Bromo di Malang. Nah, orang bule sudah tahu semua itu. Nah, maka yang ditawarkan adalah berkunjung atau melihat sunrise di Bromo, tapi tidurnya di desa kita. Nah, ini perlu dilihat nanti kedekatan atau aksesnya bagaimana. Karena bagaimanapun pertanyaan tadi, piye Mas mendatangkan wisatawan? Nah, ini tantangannya adalah akses itu yang utama memang. Tapi seperti Anda ketahui, Raja Ampat yang luar biasa jauh saja orang pada mau datang ke sana. Karena ada rasa ingin, pride, bangga bahwa saya sudah sampai Raja Ampat. Dari Sorong yang harus menghabiskan sekian juta untuk ke sana. Nah, inilah yang harus Anda ciptakan. Jadi bagaimana tidak usah tergesa-gesa, pilih dulu menu-menu apa yang bisa ditawarkan. Jangan dikeluarkan dulu. Karena dalam 1 tahun ini kan tren pasar bisa Anda lihat. Sekarang musim apa? Sekarang suka apa? Gelombangnya bagaimana? Nah, ini kendala-kendala alam, faktor-faktor alam yang Anda hadapi setiap hari juga harus diketahui. Sehingga wisatawan ini tidak komplain nantinya. Dan jangan lupa, diskusi sama teman-teman dari, kalau di Brau atau di Kalimantan Timur, ada nggak gabungan industri pariwisata, Mas? GIPI. Terutama dari sisi Asita. Silakan dicatat. Di masing-masing provinsi di Indonesia wajib ada gabungan industri pariwisata. Isinya ada teman-teman pengusaha restoran, pengusaha biro perjalanan, pengusaha spa, dan sebagainya. Nah, desa wisata nggak masuk, belum masuk di situ.
Ya, tapi jangan kecil hati bahwa desa wisata bisa didampingi oleh industri. Sehingga saya sangat berharap silakan bermitra dengan travel agent di Makassar, bermitra travel agent di Balikpapan misalnya, yang bisa simbiosis mutualisme, saling menguntungkan. Karena mereka yang sangat kenal, tahu selera pasar. Nah, Anda punya produknya, Anda punya menunya. Jadi sekali lagi saran saya, silakan identifikasi menu-menu itu sembari berjejaring dan mencari tahu bahwa target tamu saya adalah ekowisatawan. Orang yang suka dengan ekologi, yang suka menghargai budaya dan lingkungan di tempat kita. Nah, itu saya kira, Mas. Jadi ketika nanti banyak tamu mulai datang, keluhan tentang akses itu mulai terdengar pemerintah, biasanya pemerintah baru gatel nih. Biasanya baru gatel nih. Nah, biasanya baru. Itu Mas, kami ngerengek dulu baru bisa ini. Oke. Oke, itu jawaban pertama. Pak Tri Harjono, mungkin jawaban kedua Pak Tri. Boleh nggak nih BUMDes beroperasi misalnya BUMDes 4 desa, MOU, kemudian dia sewa lahan di Balikpapan gitu ya, kira-kira Mas Randi, untuk buka counter gitu, atau kerjasama dengan travel, untuk kemudian memasarkan apa yang mereka punya, Pak. Boleh nggak Pak Tri? Secara undang-undang. Yeah. Masih Pak Desta dan juga tadi Mas Randy yang menyampaikan Mas Randi. Oke, ini mungkin sebelum ke BUMDes kami ingin sedikit cerita tentang Desa Blibiran ya. Kalau mungkin kemarin sudah pernah ke Blibiran. Intinya bahwa Desa Blibiran ini juga merupakan daerah yang paling ujung barat dari Kabupaten Gunung Kidul. Kami sudah berbatasan dengan kabupaten lain dan jalan untuk menuju ke desa kami adalah satu-satunya, dan ketika mau balik lagi ke kota ya harus tidak ada jalur lain kecuali kembali lagi. Artinya cukup terpencil dan kami dikelilingi oleh hutan, walaupun mungkin hutannya tidak terlalu jauh, hanya sekitar 10-an kilometer untuk masuk ke wilayah kami. Tetapi mungkin tadi sudah disampaikan oleh Pak Desta bahwa yang terpenting adalah bagaimana kemudian kita bisa mengidentifikasi potensi unggulan yang nanti akan menjadi sebuah branding dari desa itu sendiri. Karena tadi sudah disampaikan oleh Pak Desta bahwa saya jauh-jauh, saya jalan kaki, saya melewati pergulatan jalan yang luar biasa ini, sampai di sana dapatnya apa itu. Tetapi ketika wisatawan itu datang kemudian bisa puas, bisa menikmati sesuatu yang memang menjadi wow, gitu. Saya kira perjalanan yang cukup susah, cukup sulit dan lain sebagainya itu mungkin juga akan terbayarkan oleh itu. Nah, di Blibiran pada waktu itu yang kami jual tadi sudah disampaikan Pak Desta adalah sungai. Dan masuk ke lokasi wisata pada waktu itu sekitar 10 km, ini jalannya jalan tanah. Kalau musim penghujan, warga masyarakat kami kalau keluar saja, ini harus membawa istilahnya tongkat, kemudian nanti jalan 10 meter, kemudian harus berhenti, anukan ban lagi, kemudian jalan lagi, dan lain sebagainya. Tetapi karena tadi ada something to see, kemudian ada something to do, ada sesuatu yang bisa dilakukan oleh wisatawan di sana sehingga mereka benar-benar puas, walaupun mereka hanya menikmati perahu yang kami buat seperti itu, tapi khas, kemudian menikmati menyusuri sungai sepanjang sekitar 350-an meter, baru kemudian menemukan air terjun Srigedok dan mereka bisa mandi-mandi di sana. Nah, inilah yang kemudian kekuatan branding dari masing-masing desa. Jadi ketika kami kemudian melakukan ini, kami ya mencoba 3 tahun untuk untuk menyiapkan dari desa wisata itu sendiri atau destinasi itu sendiri dengan hukum, kelembagaan dan lain sebagainya. Nah, inilah baru 3 tahun kemudian kami berani ketika pada waktu itu jalan yang masih sesulit apa yang tadi kita sampaikan, tetapi kami berani bahwa
kami segera akan mengibarkan bendera Desa Melibiran menjadi desa wisata, yang itu dengan launching desa wisata kami, yaitu Desa Wisata Melibiran, yang tepat pada waktu itu tanggal 3 Juli 2010. Jadi 2007 kita mulai kembangkan, 3 tahun kita ada pelatihan, ya termasuk Pak Desta itu yang kemudian memberikan pelatihan, kita studi banding keluar, dan lain sebagainya. Baru 3 tahun kemudian kami melakukan istilahnya launching di situ. Nah, alhamdulillah 2010 kita launching, 2011 booming di bulan Oktober. Nah, ini kami kira yang pertama keterkaitan dengan desa wisata. Kalau menurut kami tidak perlu takut kemudian dengan aksesibilitas yang mungkin agak sedikit sulit, tapi ketika kita bisa menunjukkan sebuah tantangan itu dan akan ada sesuatu yang luar biasa dinikmati, itu mereka akan puas. Nah, sehingga kuncinya adalah di branding, advertising, selling. Nah, bagaimana branding itu yang bisa kita lihat dari potensi yang ada, bagaimana kemudian kita mengiklankan, karena iklan itu justru harus menarik, walaupun mungkin hanya 3 detik, 2 detik, atau 1 menit, 2 menit, tetapi bisa menunjukkan sesuatu yang wow. Nah, ini kami kira juga kunci. Kemudian, siapa pangsa pasar kita yang harus kemudian kita cari? Tadi sudah banyak disampaikan oleh Pak Desta. Ini hanya gambaran di Melibiran yang kemudian per tahun rata-rata saat ini kunjungannya ya sekitar 120-an ribu pengunjung yang datang di wisata kami di situ. Nah, ini bagian dari wisata. Nah, kemudian kalau yang berkaitan dengan Badan Usaha Milik Desa, kami kira itu sah-sah saja, karena Badan Usaha Milik Desa itu di samping ada semacam kegiatan yang disebut dengan sosial, tetapi juga ada profit. Walaupun mungkin di dalam BUMDes, dalam filosofi BUMDes tidak hanya sekedar profit oriented-nya, tetapi ada benefit yang kemudian harus kita. Tapi di situ ketika ada peluang bisnis yang disebut dengan profit oriented-nya, boleh-boleh saja dan sah-sah saja, dan itu akan berada di mana saja, boleh saja. Artinya ketika kita mampu untuk menyewa suatu lahan yang kemudian ini bisa kita kembangkan sebagai pusat, misalnya BUMDes bersama yang kemudian di situ. Nah, ini kami kira sah-sah saja dan boleh-boleh saja. Dan itu kami kira juga akan menjadi sebuah daya tarik ketika Badan Usaha Milik Desa bisa membangun sebuah bisnis bersama yang kemudian mungkin nanti menguntungkan, dan itu untuk kebersamaan. Karena mungkin juga nanti pariwisata itu tidak bisa istilahnya ego itu. Harus bersama-sama. Seperti yang kami kelola di Kabupaten Gunung Kidul, kalau saya ke Pindul, itu sudah ada komitmen, walaupun mungkin tidak tertulis, saya akan mendapatkan fee 10%. Teman-teman Pindul, teman-teman Langgeran, teman ini, ketika masuk, sehingga ketika ada wisatawan datang ke tempat kami tetap menyiapkan, Bapak ke Gunung Kidul, kemana saja? Oh, saya kalau di sini ke Gunung Kidul bisa kemana saja? Oh, ini ada Ngelanggeran, ada Gunung Api Purba, ada kemudian Pindul, ada ini dan lain sebagainya. Nah, kalau bisa Bapak saya antar. Nah, ketika saya mengantar ke lokasi wisata ini, kami dapat fee dari teman-teman itu, sehingga kita tidak saling mematikan, tapi justru kita saling menjual, saling ada tadi simbiosis mutualis yang kemudian kita saling menguntungkan. Tidak kemudian, oh jangan sampai ke sana ya, kalau ke sana itu ini pokoknya harus ke desa saya saja, nggak bisa seperti itu. Nah, ini harus kemudian kita saling menjual agar kemudian ya kita sama-sama mendapatkan keuntungan dari sebuah kunjungan itu, sehingga itu juga akan menjadi daya tarik tersendiri. Saya kira itu Pak Desta sebagai tambahan kami, dan juga Pak Zikri. Pak Tri, yang BUMDes gimana Pak Tri? Yang tadi ya, bersama. Kalau BUMDes bersama itu sebetulnya boleh-boleh saja tadi, bahwa BUMDes itu kerjasama itu bisa kemudian berlokasi di desa itu sendiri. Bisa juga mereka akan bisnis di mana. Misalnya kami di Gunung Kidul ini punya bisnis, atau mungkin BUMDes bersama, kemudian kami mendirikan sebuah supermarket yang ada di Jakarta sana untuk menampung produk-produk 4 desa tadi. Itu diperbolehkan. Artinya kita boleh istilahnya bisnis murni. Gitu. Jadi
di samping bisnis sosial ada juga bisnis murni agar kemudian bisa Badan Usaha Milik Desa itu bisa berjalan, bisa profit dan juga ada benefit yang kemudian muncul di situ. Kayak gitu Pak Desa. Oke, terima kasih ya Pak. Mudah-mudahan bisa dipahami itu. Jadi bisa kolaborasi ya Pak Tri ya. Kolaborasi, ya, kemudian juga mendodok atau mengajak OPD yang lain. Tadi Mas Zikri menulis ada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa ya kalau nggak salah. Kalau di Berau Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung. Oh ya. Kampung. Kampung. Dana desanya masuk nggak Mas Zikri? Kalau di ini malah ada dana desa, ada alokasi dana kampung juga yang dari kabupaten. Oh ada. Yang sama. Salah satu perjuangan Pak almarhum Bupati Muharram itu, yang setiap dari alokasi dana kampung langsung yang untuk pembangunan kampung. Iya. Ya, itulah yang saya harapkan. Makanya kalau ini Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung, maka perlu ya master plan, Mas. Master plan di Mas Randi tadi. Kecamatan Biduk-Biduk. Jadi buatlah master plan. Master plan isinya 4 hal tadi. Pengembangan destinasi, industri, pemasaran, dan kelembagaan. Nah, di dalam master plan itu nanti output terakhirnya adalah program-program pengembangan tahun 2021, 22 sampai 25. Nah, kalau itu bisa dibuat ya tentu dengan dana kampung misalnya per kampung atau dana kecamatan itu lebih bagus. Tapi kalau APBD bisa support lewat Bapeda ataupun lewat Dinas Pemberdayaan Kampung, ya, apa salahnya begitu. Tapi regulasi itu harus ada. Regulasi ada. Jadi double track, Mas. Ada tracknya pemerintah, ada tracknya pendamping gitu kira-kira. Itu Mas Zikri. Ya. Sebenarnya mungkin kalau misalnya ada Mas yang hendak bertanya bisa langsung ini menyalakan mic-nya. Insya Allah nanti semua materi akan saya sampaikan ke teman-teman pejuang sigap semuanya ya. Bisa teman-teman gunakan untuk pengembangan desa wisata, wisata kampung di kampung teman-teman semua. Dan ini adalah materi pertama dari 3 seri materi terkait dengan pengembangan wisata desa kampung di Kabupaten Berau. Jadi nanti kita masih ada 2 materi lagi teman-teman. Dimohon untuk bisa serius ya untuk dalam pengembangan wisata kampung di Kabupaten Berau ini. Nah, ini Pak mungkin kita cukupkan dulu ya Pak, karena di Berau ini posisinya sudah menjelang waktu zuhur. Oh, zuhur. Yes. Yeah. Kita akan lanjutkan lagi nanti diskusi Sekolah Membangun Kampung 2020 kerjasama Pejuang Sigap Sejahtera dengan Desa Wisata Institut dan Almas Institut pada hari Selasa depan. Ya, teman-teman bisa mulai sekarang nanti kiranya apa yang sudah teman-teman dapatkan dari diskusi kali ini bisa diendapkan dulu ya, dijadikan bahan pikiran, dan kalau misalnya memang ada yang sudah bisa pelan-pelan dikerjakan, dimulai, tidak masalah, nanti bisa bertanya lagi di pertemuan selanjutnya, kira-kira kelanjutan dan apa yang kemudian tahapan yang harus dikerjakan selanjutnya seperti apa. Itu saja. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pak Desta atas materi dan kesempatan mau membersamai kami semua, teman-teman pejuang Sigap Berau, dalam mengembangkan wisata kampung di Berau ya, dan juga ini sekaligus melanjutkan perjuangan dari almarhum Pak Bupati Muharram
dan juga Pak Tri Harjono atas kesempatannya dan sharing terkait dengan tadi pengembangan kampungnya. Oh ya, mungkin saya salah ya Pak, yang saya Februari lalu itu kita ke Penting Sari Pak, ke tempatnya Pak Doto. Bukan kan gitu. Ya itu nanti mungkin bisa di ini ya Pak Desta bisa memberikan form tadi Pak ya. Yes, siap. Nanti saya share ke teman-teman. Ya, nanti bisa saya share ke teman-teman. Ya. Itu saja. Selamat siang teman-teman semua. Terima kasih kepada para pejuang sigap sejahtera. Semoga bisa menginspirasi dan menjadi gambaran untuk apa yang kemudian bisa dikembangkan terkait dengan wisata kampung di kampung teman-teman semua di Kabupaten Berau. Kita buka dulu videonya Mas Zikri. Ya, mungkin bisa terakhir ada video dari Pak Desta. Maksud saya video teman-teman kita foto gitu loh untuk gitu. Untuk silaturahmi kita pertama. Ya. Ini ada teman kita nih Mas Madun nih. Ini ada dua teman-teman. Ini cukup ini ya menarik karena ini sampai detik ini ada 32 sampai detik nih. Ini sudah masih ada 32 orang yang mendengarkan dan bergabung. Monggo. Ya, saya hitung ya. Dihidupkan semua ya, teman-teman. Videonya. Nah. Ya. Ini Mas Randi mana nih? Ya, saya hitung dulu. 1, 2, 3. Ya. Bentar. Bentar, tak share dulu. Satu lagi ya. Tak pindah. Yuk. Slide berikutnya. 1, 2, 3. Yes. Oke. Terima kasih. Ya. Oke, cukup. Terima kasih teman-teman. Terima kasih Mas pejuang sigap semuanya. Dari Desa Wisata Institute sampaikan matur nuwun, mudah-mudahan edisi berikutnya lebih gayeng. Kami mohon izin juga besok ikut juga sebagian, meskipun pemateri utama gitu kira-kira. Nanti diupdate lagi waktunya dan topiknya apa biar teman-teman Desa Wisata bisa mempersiapkan lebih lanjut. Begitu Mas Zikri, saya kembalikan ke Anda. Ke Pak Doto. Baik. Ya. Itu saja ya, teman-teman. Terima kasih. Sekian kita cukupkan. Sekali lagi saya berterima kasih atas waktunya dan juga ke teman-teman yang semua yang masih bersedia untuk bertahan ya sampai diskusi berakhir ya. Insya Allah ilmunya nanti akan bisa kita kembangkan dan bermanfaat untuk Kabupaten Berau. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Matur nuwun Pak Tri. Salam sehat semuanya. Saya pamit dulu. Oke, Pak.